Jadi teman-teman itu ada beberapa status yang teman-teman bisa lihat di sini ya. P1 kebutuhan, P1 admin kalau jabatan dilamar tidak sesuai jenjang. Ini sudah Mimin sampaikan. Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali akan membahas terkait CSN tahun 2023. Seperti biasa sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru pertama kali menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang update dan terpercaya dari kami. Nah, malam ini Mimin menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait kapan pengumuman untuk seleksi P3K Guru tahun 2023. Jadi sudah banyak guru-guru yang bertanya kepada Mimin, Min, kalau di jadwalnya kan tanggal 6 ya, 6 Desember sampai tanggal 15 Min. Jadi kapan gitu ya. Nah, malam ini Mimin akan membahas beberapa sekelumit terkait P3K Guru ya. Ini adalah khusus bagi teman-teman yang mengikuti P3K Guru tahun 2023. Nah, Mimin mulai dari kategori pelamar dulu ya. Ini penting karena nanti berkaitan dengan penjelasan Mimin di halaman berikutnya ya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa terdapat kebutuhan khusus ya untuk di tahun ini, yaitu peserta yang memiliki nilai ambang batas pada seleksi P3K JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K Guru periode sebelumnya. Nah, ini kita kenalnya dengan pelamar prioritas ya, atau statusnya adalah P1 gitu ya. Kemudian peserta XTHK2 yang terdaftar pada database BKN ya. Ini adalah teks THK2. THK2 itu adalah tenaga honorer kategori 2 ya, yang batas pengangkatannya adalah tahun 2005 ya. Kemudian guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Jadi yang termasuk kebutuhan khusus ini adalah pelamar prioritas atau P1, P2, ini kita sebut saja ya, ini adalah P3 ya. Ini udah ada keterangannya, kemudian Mimin teruskan lagi. Nah, ini adalah untuk kebutuhan umum ya. Kebutuhan umum itu adalah peserta lulusan pendidikan profesi guru yang terdaftar pada pangkalan data database kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemudian guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Nah, ini adalah dua kategori kebutuhan umum atau kita kenal dengan istilah P4 ya. Ini anggap saja ini adalah P4. Jadi ini adalah 1, P1 ini adalah 2, ini adalah P3 kita kenal, dan ini adalah P4. Nah, berikut ini adalah pemetaan P3K Guru tahun 2023. Nah, terkait pertanyaan teman-teman kapan sebenarnya pengumuman ini akan diumumkan, jadi sampai sekarang itu memang masih ada rakor ya. Jadi kalau teman-teman pahami bahwa ini ada undangan rakor yang disampaikan dari teman-teman Kemdikbud itu tanggal 6 sampai dengan 9 Desember 2023 itu masih ada rakor. Jadi tidak mungkin dalam waktu dekat ini ya. Kemungkinan akan mendekati terakhir-terakhir pengumuman tentunya ya, tanggal terakhir ya. Jadi sejauh ini teman-teman belum akan ada pengumuman karena memang rakor baru diselesaikan tanggal 9 Desember besok. Nah, berikut ini adalah pemetaan kebutuhan P3K Guru tahun 2023 ya. Pemetaan kebutuhan itu adalah melakukan mapping penempatan ya berdasarkan kebutuhan dan kondisi yang ada pada masing-masing sekolah ya. Kenapa? Karena ada sekolah yang mungkin ada formasi dan ada kebutuhan gitu ya. Atau ada kebutuhan, ada guru yang mengajar di situ tetapi formasinya nggak ada gitu ya. Misalnya yang bersangkutan itu adalah ngajar matematika, sementara di sekolah dia tidak ada formasi matematika karena gurunya sudah cukup. Kebutuhannya ada satu guru masih honorer mengajar matematika, tapi ternyata di sekolah itu tidak ada formasi lagi karena sudah cukup untuk saat ini. Nah, itu yang Mimin maksud dengan kondisi yang terdapat pada sekolah ya. Nah, di rakor ini teman-teman Kemdikbud itu sudah mengundang teman-teman dari Dinas Pendidikan, BKD, BKPP, dan BKPSDM, dan kemudian satu staf dari Kandak PKN terkait pengangkatan mutasi dan staf mengurusi INKA ya, informasi kepegawaian. Jadi pemetaan itu ada beberapa kondisional ya, yang Mimin bantu jelaskan. P1 ada kebutuhan. P1 ada kebutuhan ini adalah teman-teman yang kategori pelamar prioritas ya, atau pelamar yang sudah lulus passing grade tahun 2021. Nah, kasus P1 ada kebutuhan itu berarti teman-teman itu yang sudah melakukan resume itu rata-rata adalah teman-teman yang dia berasal dari sekolah negeri dan di induknya saat ini ada kebutuhan formasi buat yang bersangkutan atau langsung di mapping untuk penempatan. Jadi statusnya adalah P1 ada kebutuhan. Jadi misalnya saya adalah guru di sekolah A, lulus passing grade.
saya kemudian tetap melamar di sekolah saya, dan di sekolah saya ada formasi dibuka tahun ini. Jadi ada kebutuhan dan ada formasi yang dibuka. Jadi P1 ada kebutuhan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah P1 Satminkal jabatan dilamar tidak sesuai jenjang. Itu misalnya adalah saya adalah guru swasta gitu ya, karena tidak ada Satminkal gitu ya, saya tetap melamar dan nanti pasti akan ditempatkan di negeri ya. Bisa jadi kondisinya seperti itu ya. Kemudian P2 Satminkal jabatan dilamar sesuai jenjang. Nah, ini sama. Saya statusnya adalah P2, pelamar ex-tenaga honor kategori 2. Saya melamar untuk formasi di sekolah saya. Ya. Kemudian ada P2 Satminkal jabatan dilamar tidak sesuai jenjang. Sama ya. Jadi bisa jadi saya HK2 tetapi melamarnya tidak sesuai jenjang saya, tidak di tempat saya. Tapi ini jarang sekali terjadi ya. Nyaris tidak ada harusnya. Kemudian P3 Satminkal jabatan dilamar sesuai dengan jenjang. Nah, maksudnya ini adalah kasusnya saya itu adalah pelamar P3 atau guru yang sudah terdata di Dapodik lebih dari 3 tahun ya. Dan saya melamar di formasi di sekolah saya. Gitu ya. Jadi ya Satminkal jabatan dilamar sesuai dengan jenjang. Kemudian ada Satminkal jabatan dilamar tidak sesuai dengan jenjang. Nah, gitu ya. Ada kasus Satminkal jabatan dilamar tidak sesuai jenjang. Nah, ini bisa jadi untuk kasus teman-teman yang dia tidak di sekolah induknya, lamarnya ya. Jadi dia tidak masuk di sekolah induknya untuk lamar nanti. Nah, kemudian ada kasus P4 Satminkal jabatan dilamar sesuai dengan jenjang. Nah, ini adalah teman-teman di negeri. Kasusnya ya, paling banyak itu adalah teman-teman di negeri tetapi dia belum mengajar ya, belum mengajar lebih dari 3 tahun di Dapodik. Nah, statusnya pelamar P4 ya, atau pelamar umum. Tetapi dia melamar di formasi dan ada kebutuhan di sekolahnya gitu ya. Sesuai dengan jenjangnya. Misalnya kalau saya di SMK ya di SMK saya gitu ya. Kemudian kasus P4 itu adalah Satminkal jabatan dilamar tidak sesuai dengan jenjang. Nah, ini adalah untuk kasus teman-teman dari swasta misalnya ya. Nah, teman-teman swasta ini misalnya sudah di Dapodik lama ataupun baru ya, akhirnya statusnya adalah pelamar tidak sesuai dengan jenjang. Maksudnya tidak di sekolah induknya melamarnya, karena memang teman-teman dari swasta kan tidak ada induk di negeri. Begitu juga bagi teman-teman BPG. Nah, ini udah kurang lebih ya. Tidak sesuai jenjang itu bisa jadi lintas atau bisa jadi memang dia itu dari swasta ya, atau memang tidak ada di sekolah induknya gitu ya. Jadi formasinya memang tidak ada di sekolah induknya. Jadi ini adalah beberapa pemetaan P3K Guru tahun 2023 ya. Memang berdasarkan status pelamarnya ya, mulai dari pelamar prioritas, P2, P3 atau P4. Walaupun sekarang bahasanya bukan itu ya, mimin pergampang saja, permudah gitu ya. Jadi teman-teman itu ada beberapa status yang teman-teman bisa lihat di sini ya. P1 kebutuhan, P1 Satminkal jabatan dilamar tidak sesuai jenjang. Ini sudah mimin sampaikan. Misalnya adalah teman-teman saat ini P1 tapi dari swasta. Nah, kasusnya kebanyakan di sini ya. Ini adalah untuk THK2 gitu ya. Bagi teman-teman yang di negeri ya, non ASN negeri, karena ini juga termasuk prioritas ya, berarti masuknya di sini. Kalau teman-teman melamar sebagai kategori khusus non ASN, nah harusnya teman-teman masuknya yang di sini. Tapi kalau teman-teman di sekolah negeri dan belum 3 tahun mengajar, nah ini. Nah, ini kalau teman-teman swasta itu rata-rata jadinya P4 Satminkal jabatan dilamar tidak sesuai dengan jenjang gitu ya. Misalnya teman-teman honor di SMK swasta A ikut P3K. Jadi kasusnya rata-rata seperti ini. Ini adalah kurang lebih ya. Nanti mimin update kembali terkait pemetaan P3K Guru tahun 2023. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar, akan mimin bahas ya. Demikian informasi yang dapat mimin sampaikan, semoga bermanfaat. Salam satu data.